di fase di middle-nya. Setelah itu cari middle-nya. Kalau ada high-nya, middle sama high, middle-nya jangan di nol. Misalnya middle ketemu 2 mili detik, middle-nya jangan di nol lagi, tetap di 2 mili detik. Kemudian cara yang sama di high-nya disamakan, kemudian di fase, setelah itu dicari delay-nya sampai paling kecil, kemudian dibalik. Kalau sudah ketemu semuanya di flat 0, subnya 0, ininya gain-nya 0, dicoba dulu, baru tentukan equalizer-nya per masing-masing speaker di crossover, di manajemen output satu sub, tentukan frekuensinya yang berlebihan yang mana, jangan ngebus kalau bisa, frekuensi yang berlebihan yang dikurangi. Middle-nya ini terlalu, ini angkanya lumayan tuh misalnya, lo nih wis kroso, nah digawe ngene wis nggak usah dilulu mana wis melu gitu. Dicoba tadi juga seperti itu cara manual. Karena apa? Nggak punya budget gitu. Jawabannya kan simpel dari tadi, kalau nggak budget ya makro. Kalau ada budgetnya, seperti masnya punya budget, ya wajib fardu ain sing apik pisan ya gitu. Sudah ngerti cara ngatur delay manual, nanti download aja gitu. Di situ kita juga bisa belajar frekuensi 100, kayak ini 250, kayak ini. Kalau kita hafal, telinga kita sudah terbiasa, kita tidak perlu melihat ini lagi, kita rasakan aja. Oh iki tuh simpelnya. Makanya kadang cepat gak delok kok moro-moro enak, moro-moro dicontoh di dalam. Oh frekuensi 400 dipraktek nong speakernya 400 tunggu, gak enak. Gitu. Bukan karena apa, mungkin speaker kita tidak sama. Dah, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? G. Jarak fase tuh berapa? Jarak fase? Iya, jaraknya fase. Fase itu ada jaraknya nggak kira-kira? Nggak ada. Derajat mungkin 180 derajat, 90 derajat. Jadi gini, saya biasanya kalau workshop itu ada papan tulis memang biasanya. Jadi saya terangkan gitu. Suara itu suara itu apa? Suara itu apa? Kita harus ngerti dulu ini. Getaran, frekuensi itu kan ring dari suara. Suara terbagi menjadi 3, ultrasonik, infrasonik, Panasonic, audiosonik, ultrasonik, infrasonik. Yang kita dengar audiosonik. Ringnya berapa? Nah ini baru ngomong frekuensi. Tapi kalau ngomong suara apa? Ini iya suara ya getar. Ngomong speaker yang getar ya pasti getar. Mulai ngerasa horok sikilku getar. Nah apa? SMP ini belum bunyi itu apa? Apa? Suara itu apa? Kok dijawab suara? Getaran dari gelombang audio yang diperantakan melalui sebuah media. Jadi amplitudo, Mas. Ini urusannya sama fase. Gambarnya amplitudo satu gelombang suara. SMP nih. Kan semuanya lulusan sudah SMP. Gelombang amplitudo. Nah, ini gambarnya wis ben ketok. Ini 0. Ini 0 ya. Gelombang amplitudo sini. Nah, ini satu getaran suara, satu gelombang suara. Yang di atas ini adalah in phase atau fase yang benar. Yang di bawah ini adalah fase yang salah atau out phase. Besok pertemuan lagi kalau perlu kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng dulu. Gitu. Kan kadang bingung, manual buke bahasa Inggris.
bareng mah kok saya bertanya gitu. Jadi ya ditranslate kadang luput. Jadi ini yang gelombang yang di atas ini adalah fase yang benar. Ini out of phase, keluar dari fase. Makanya lek dicek pas, hati-hati. Cek pasku ambek cek pasmu, nontekku plus nontekku min. Nah, nek nodong, ketika kamu nodong di sini, ini bener hijau warna. Nek tepas mengadoi, tepat nengin fase merah. Jadi tidak ada jarak. Tapi fase itu ini in phase, ini out phase. Kemudian ada lagi kalau di alat-alat itu ada fase polarity. Ya. Nah, polar itu bahasa Inggris ini. Besok bareng-bareng. Polar itu adalah kutub. Kutub plusnya. Nah, ini di ujung. Ini kutub plus. Makanya manajemen ono fase ini plus apa min. Nah, atau polarity ini plus atau min. Kutubnya min itu di bawah. Makanya tadi fasilnya disalahkan dulu 180. Jadi ini 90. Kalau ke sini 180. Kalau ke sini 200. Itu. Jadi 90 180 dibalik. Dari 0 ke 90 ke sini 180. Dia kan posisi ke bawah. Jadi posisi di cancel, di fase, di out of phase. Itu yang disebut dengan fase. Kutub polarity ya ini. Ini kutub plusnya, ini kutub minusnya. Loh, kalau invert itu apa mas? Kalau tulisannya di manajemen DCX invert. Nah, dibuka dengan Google Translate, terjemahkan invert balik. Oh, di invert aja pas ini. Oh, kok invert mau tahu? Pas ini apa? Dibalik maksudnya. Invert, oh itu membalik. Membalik apa? Kutubnya. Jadi terjemahannya invert itu balik, membalik. Nah, ini invert. Foto nih, kalau bahasa Inggrisnya this photo inverted. Nah, itu berarti terbalik. Foto ini kualik. This photo inverted. Itu makanya besok belajar bahasa Inggris. Saya yang ngurus Inggris, bahasa Inggris bareng-bareng. Jadi intinya kenapa saya bilang gitu, saya tidak sekolah audio, tidak belajar ke siapapun. Saya independen, belajar sendiri. Tahu dari mana? Karena saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa belajar musik karena saya tahu bahasa Inggris. Intinya cuma itu. Syukur-syukur kalau kita nemukan manual book yang bahasa Indonesia dibaca, insya Allah ngerti. Gitu. Jadi kalau Mas Wawan, kalau ini fase ya. Fase itu tidak ada jarak, tapi polar, kutub antara plus sama minus. Jadi ini speaker itu harusnya naik kabel kualik. Nah ini salah. Oh kualik kabel buka lah, putus balik loh. Nah karena apa? Ketika dibalik plus minusnya, nah gitu. Itu fase polarity. Nah kenapa terjadi delay? Nek mindsetnya kita semua sampean magnete, nah saya mas magnete ini kudu padha ngono. Cara manual. Sekarang kita bahas kenapa terjadi delay. Setiap frekuensi mempunyai gelombang amplitudo yang berbeda. Ini yang bikin delay. Misalnya ini contoh frekuensi 100. Ini ditandai ya. Dari sini sampai ke ini frekuensi 100. Frekuensi 2 kilo cilik ini. Nah, ini tidak sama nyampe ketemu deh gini. 2 kilo ini ketemu gini. Haike 10 kilo tambah ini.
Ini yang bikin tidak sama. Karena apa? Jarak nyampe-nya ke sini tidak bersamaan. Itu yang membuat delay. Supaya apa? Kita perlambat dulu supaya yang nyampe di sini saatnya kita perlambat. Sampai ketemu di kene, lone ketemu di kene, kita perlambat supaya nyampe di sini bersamaan. Ngono. Iku jarene bukune, jarene risete. Ngono kan. Oke? Nah, sudah ngerti? Sip. Makanya digenek nomu iki. Drivernya iki kudu podo. Orang kemudi ke orang kemudi, sakone. Jarak 1 cm itu sangat menentukan. Karena apa? Setiap 1 meter jarak yang berbeda dalam satu komponen 1 meter itu terdiri 3,42 milidetik 1 meter. Jadi kalau misalnya ini ya, biasanya nemukan subwoofer kemudian ditaruh lagi di depannya gitu ya, ditaruh. Itu namanya apa? Sistemnya apa? Hah? Empire. Ditaruh, nggak usah dihitung, nggak usah cari jarak ono tok 1 meter. Oh 3,42 pasti top chair. Ngono lek ngerti. Loh iya kan ngerti sekarang kan. Nah, jarak ono pojokan sampai pojokan. Iya, saya nyambi meteran. Jadi kadang kalau nemu sound besar, soundmannya bawa meteran, laser meter itu, nah itu buat menentukan delay. Oh, 40 meter. Saya ukur paling jarak 1 meter, 342 pasti top check. Itu tinggal hitung. Ada sound delay misalnya, di sana dikasih tripod, kemudian di sini tripod, jarak dari sini ke sana 10 meter. Oh berarti delaynya 34,500 mm. Pas. Mon lao nih. Setia oneng boy. Dari mana mas tentukan? Semua mixer, semua manajemen sama. Perlambatan suara setiap 1 meter itu 3,42 milidetik. Itu loh tadi speaker itu kira-kira ya mas, kalau dibuka saknya cenderung agak ke belakang. Jarak mungkin ya perkiraan sekitar 20 cm. Ketemu delaynya berapa tadi sudah? Itu. Karena apa? Di situ masih ada box, kecuali direct langsung ke sana. Pokoknya combo. Jadi perhitungan delay ketika off air dalam apa? Tidak ada box di sini. Jadi analisanya pabrik bikin komponen tanpa box. Ketika dimasukkan box, responnya pun bakal berbeda. Gitu. Sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa? Salah lokasinya berarti ya. Kan gitu. Padahal ditumpuk podo. Iki pindah nang sawah kono. Hah? Kira-kira perlu enggak? Perlu. Sungguhan. Hati-hati boxnya juga mas. Loh, saya kan bilang penataannya sama seperti ini. Dipindah sebelah kono, cuman. Nah, apa yang membuat beda? Bukan mindsetnya Anda yang bikin, sugestinya Anda yang bikin beda. Kecuali kasusnya seperti ini, kecuali dek ini, oh itu sih mantul rono, ono dinding, jelar, toto di lapangan kena angin, nyetok. Oh salah dia nih, tidak. Pengaruh apa? Ya pengaruh angin. Pemainnya main di pinggir pantai, wow, masya Allah. Gitu kan. Sekarang gini, kalau memang semuanya perlu di-delay, kalau sampean beli liner yang aktif, ya opo kate delay.
teko pabriknya wis ditentukno. Ayo. Kepingin tahu. Nah, gitu-gitu kita analisa dengan logika. Kita pelajari dengan logika. Oh iya, ibu lihat Pak, speaker sing aktif. Lain ada yang aktif sekarang aktif. RCF, TPL55, apa segala macam, JBL, Vertex, aktif semua. Terus pindah lokasi tadi di delay. Apa nih sih nanti di delay aktif? Itu ya. Oke mas, nah, logikanya seperti itu. Sama dengan ini, kalau penataannya sama, insya Allah dirinya sama. Yang membedakan apa ya sugestinya sama. Berhubung di lapangan, apa mana wis jajak koncone, kok gelar kene ndak buat salah itu. Nah itu. Mandek mas. Pemane jurine wis mlaku. Kadang ayo get nang bu, mbek ngeter tangane ngene bu. Belok diorak mbek. Makanya kalau kita tahu perhitungan, kita meskipun tidak cek sound pun kita merasa aman karena kita tahu perhitungan. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menentukan SPL. Sama seperti ini, kita sudah bisa menentukan di delay. Monla nih. Dulu gitu waktu di mana itu Mas Adi? Di anu ya? Mangdi ya? Dokumen cek. Malam saya ikut loading sama teman-teman karena memang saya tidak ada kerjaan. Libur. Banyak yang protes ya, termasuk Mas Adi itu ada di situ malam itu. Mas, itu jaraknya terlalu pendek. Yang apa namanya? Kategorinya seperti ini kan dulu yang bikin loh. Jadi low-nya 4 gitu di cross stack. Jaraknya cuma 10 meter karena memang lapangannya pendek. Banyak yang protes. Mas, ini kebanter kan kok. Sak piro asalmu bantere tak gitu kan sama. Akhirnya sama teman-teman saya buka, saya hitung. Golek speaker wong sing apik deh ini, paling banter RCF, powernya ekstrim, paling banter. Saya hitung. Setelah saya hitung, saya ketemukan paling banter 98 dB ketika di ini. Ini belum terlaksana, masih loading karena teman-teman protes. Setelah itu saya kan tidak bisa ikut. Saya kerja, setelah itu di-share hasilnya. Akhirnya yang tanya-tanya, tek sopo paling banter SPL? Ketemu piro? 97. Akurat enggak perhitungannya? Itu. Jadi cara menghitungnya ada sendiri. Nanti dibahas bareng-bareng. Ya apa? Termasuk nanti saya itunya. Apa namanya? Lupa saya. Jadi ada termasuk kabel jarak sekian meter akan berkurang SPL-nya sekian meter. Speaker pun jarak sekian meter melalui udara bebas dia akan berkurang sekian SPL dB. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau ngomongin? Nah, sip. Masuk mulai mau Mas Wawanto. Lainnya lah. SPL apa? Sebulan Wan. Mungkin Mas ya, SPL ini mungkin jarak, makanya ada ukuran SPL itu A dan C. Ya, itu tak tahu. Melenceng. Yang ditanyakan tuh SPL. SPL apa? Sound pressure level. Bantere suarane soundmu. Iya, berak santakan doang. Mau bahasa Inggris ya? SPL, sound pressure level. Oh, SPL ini loh. 120. Berapa santakan? Terus kalau di kok. Aduh apa ada? Mangan aja bahasa Inggris. Iya, santak ya. SPL yang ketemu nih loh, 120. Santak ketemu berapa kan? 120. Gimana nih kamu?
Itu mas, SPL itu sound pressure level, baterai, pressure, kapasitas, kekerasan kapasitas sound, sound ini. Tuh, itu SPL. Nah, untuk masalah kekerasan suara itu satuannya namanya apa? Satuannya? Hah? Apa? dB. Apa dB itu? dB itu apa? Ayo. SPL 120 dB. Untuk masalah A, B, C kok. Ayo, dB itu apa? Apa desibel? Satuan dari kekerasan suara, desibel. Itu. Sudah masalahnya bahas SPL lah. Ngomong A, B, C ini yang harus dimengerti betul-betul. Tapi lek kate lomba didelok dhisik ukurane SPL meter gawe tipe A apa tipe C, karena ini menangkap frekuensi yang berbeda. Ojo moro-moro dipasang, rata-rata gitu kalau di SPL meter buanter. Tipenya apa? C sing dhuwur tok. Masih sampai mbok kenceng buang-buang enggak kira kewocok. Karena itu hanya untuk frekuensi tinggi. Kalau dibalik di A baru kroso. Ayo bater-bateran satu. Nah, si A gitu. Penilaian sementara kenapa saya di JSC paling tidak suka ketika SPL meter dimasukkan dalam kategori penilaian. Karena itu tidak akurat. Nah, akuratnya dari apa? Tekku sampai banter, tek kono mek menu high top menang kono. Karena apa? Pengukurannya satu persatu. Saya sangat tidak setuju. Yang dinilai apa? Clarity, itu baru benar. Sound quality level, ketika dihentak dengan suara tinggi suaranya masih bagus. Nah, ini penting. Lek bater-bateran sama enggak usah bawa sub sudah. Bener. Corongan. Kasih corongan itu kayak di jazz kantoan. Mantap. Nah, waktu di Banyuwangi Jember dapat kambing menang SPL. Bunyi meter itu mas. Saya lari ke teman saya, hore ya. Waktu itu saya juri. Saya lari ke teman, jangan dibunyikan semua, middle tok aja. Tembus 121, lainnya 117, 100, tembus 120, bunyi middle top. Yang penting kan yang diukur ini acuannya. Ya menang dapat kambing, kan sesuai dengan peraturan, meskipun tidak bunyi hex sama lo nya itu.